Terima kasih Tuhan atas hari ini. Kami rindu membawa pujian kami kepadamu. Kuduskan kami, layakan kami, biar kami boleh menikmati hadirat-Mu yang kudus. Pujian dan syukur ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukur ku naikkan padamu. Ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidup berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan
Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidupku bersembahkan. Segenap hidup kami persembahkan. Oh, jiwa dan tubuh kami Tuhan, kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Ku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
ku rindu menyapa Dia. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Oh Tuhan, atas kasih-Mu bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu Dia. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tuhan mengatasi bumi. Baik, kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Saya minta Ibu Teresia Tiurma berdoa untuk
kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan. Silakan Ibu. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucapkan terima kasih banyak Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami dapat bersama-sama memuji menyembah Engkau, untuk kami juga boleh bersama-sama bersekutu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sebab kami sadar bahwa kami sangat membutuhkan firman Tuhan, dan kami tidak bisa hidup benar tanpa firman Tuhan ada memimpin kami. Maka itu Tuhan, kami minta pada saat ini Engkau mengurapi hamba-Mu Pak David Tuhan dengan urapan yang baru untuk menyampaikan isi hati Tuhan, untuk menyampaikan apa yang Tuhan maksudkan bagi setiap kami. Berikanlah hikmat-Mu sehingga hamba-Mu ini bisa menyampaikan dengan jelas, sehingga setiap kami yang hadir boleh menerima dengan jelas, kami boleh menangkap dengan jelas, sehingga kami boleh memahami firman-Mu Tuhan. Dan kemudian Roh Kudus, kami mohon bantuan-Mu untuk kami masing-masing boleh melaksanakannya di dalam hidup kami. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja seluas-luasnya. Engkau pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran Tuhan, untuk menyampaikan isi hati Tuhan, sehingga setiap kami boleh berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan di saat-saat ini Tuhan, kami tidak tersesat, tapi kami mendapatkan terang firman Tuhan yang membawa kami kepada kemuliaan demi kemuliaan, kepada iman yang semakin teguh di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang lain, Tuhan jamah hati mereka, untuk mereka juga mau bergabung dengan kami di sini maupun yang ada di YouTube. Terima kasih banyak Tuhan, kami mempersilakan Engkau berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Sebelum saya bagikan kebenaran firman Tuhan, saya mau menyapa dulu Ibu Elizabeth. Shalom Ibu. Puji Tuhan, hari ini ada anggota kita yang datang ke markas, Pak Makaro, sekaligus juga membeli merchandise. Nah, tadi juga saya ditelepon anggota kita di IRM, Pak Reno dari NTT. Tadi baru tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, nanti rencananya kalau nggak Senin, Selasa saya mau bertemu dengan beliau. Oke Pak. Supaya apa yang nanti kami diskusikan itu akan membawa kemuliaan buat Tuhan, juga untuk menopang Pak Dharma. Karena tadi pembicaraan kami yang singkat mengatakan bahwa di NTT nama beliau kurang didengar. Makanya jadi ada poin ini nanti yang saya mau diskusikan dan membagikan strategi buat dia apa yang harus dilakukan di sana. Ya. Nah, saya juga sudah bicara sama dia, nanti dia akan menjadi admin kita di perwakilan kita di NTT. Ya, kita doakan supaya pertemuan nanti membawa hasil yang baik ya. Nah, dia juga sudah pernah bertemu dengan Pak Dharma katanya. Jadi puji Tuhan, artinya Pak Dharma sudah kenal dengan beliau ya. Baik, mari sama-sama kita belajar, sama-sama belajar firman Tuhan. Saya juga belajar, dan waktu saya mempersiapkan ini, wah luar biasa banget ya. Ternyata hidup orang percaya gereja Tuhan, tanpa hadirat Tuhan itu kita mati loh. Ya. Tanpa hadirat Tuhan mengikuti perjalanan hidup kekristenan kita akan lumpuh. Dan ternyata hadirat Tuhan itu bukan sesuatu yang sesuatu hal yang kita nggak bisa rasakan. Ya, hadirat Tuhan itu bahkan secara fisik, kalau kita lagi menyembah Dia, hadiratnya turun, fisik kita sendiri bisa merasakannya. Ya, masih ingat di kitab Tawarik ketika hadirat Tuhan turun menggoncangkan tempat itu, bahkan tiang ambang bait Allah itu pun goncang loh. Karena begitu pekatnya hadirat Tuhan itu. Ya, kalau dalam bahasa aslinya kan disebutkan kabut. Jadi hadirat Tuhan itu memiliki bobot. Ya, bukan sesuatu yang kita cuma dalam angan-angan. Jadi hadirat Tuhan itu real. The presence of the Lord is real. Makanya kita sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Kristus, kalau kita hidup tanpa hadirat Tuhan,
kita akan bisa menjadi orang yang sangat legalistik. Ya, kita bisa menjadi seseorang yang menjadi hidup di bawah hukum Taurat, harus begini, harus begitu. Tapi sore hari ini kita belajar sama-sama bagaimana seseorang kalau dia hidup dalam hadirat Tuhan, dia akan rest. Ya, baik. Mari kita mulai kemah suci. Ya, waktu Tuhan menyuruh Musa membuat kemah suci, kalau saudara masih ingat, apa-apa saja yang harus dibuat Musa itu detail ya. Bahkan baju efod, kerincing-kerincingannya, semua detail. Nah ternyata dari tadi pagi saya belajar hal itu semua adalah gambaran dari apa yang ada di kemah suci di surga. Jadi apa yang disuruh Tuhan kepada Musa untuk dibuat, itu merupakan replika dari apa yang ada di surga. Jadi bukan asal-asalan Tuhan nyuruh, ukurannya harus sekian, baju imamnya harus sekian, ini begini begitu. Ternyata itu adalah gambaran dari apa yang di surga. Ya, saya berkali-kali mengatakan kepada kita bahwa perjanjian lama itu adalah gambaran dari perjanjian baru. Perjanjian lama adalah bayangan, sedangkan perjanjian baru setelah Kristus menumpahkan darahnya di Kalvari adalah hakikat. Saudara dan saya, gereja Tuhan bukan lagi hidup di dalam bayangan. Kita hidup di dalam hakikat. Karena Kristus telah melakukan dan membayarnya lunas di Kalvari lebih dari 2000 tahun yang lalu. Tetapi kita akan melihat apa sebenarnya kemah suci yang dimaksud di perjanjian lama dan di hakikat kita sebagai gereja Tuhan. Ya, saya minta satu orang, boleh Inang Lesmawan baca Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Kalau sudah ketemu Inang, silakan baca dan tolong mikrofonnya di unmute. Keluaran 25 ayat 8 sama 9 ya. Iya. Jadi ketika bangsa Israel dipanggil keluar dari Mesir, tujuannya sebenarnya satu, untuk beribadah kepada Allah yang benar. Ya. Sebab selama 400 tahun lebih bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, mereka menyembah ilah-ilah palsu, mereka menyembah Baal, mereka menyembah setan-setan. Petunjuk untuk mendirikan kemah suci mengenai persembahan khusus. Ayat 8 dan 9, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotnya. Demikian harus kamu membuatnya. Amin. Jadi Tuhan menyuruh Musa membuat segala sesuatu, termasuk juga di dalamnya kemah suci dan perabotannya. Itu gambaran dari kemah suci yang ada di surga. Ya, tujuannya apa? Supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Jadi pada masa perjanjian lama, Tuhan, hadirat Tuhan berdiam di tabut perjanjian di kemah suci. Karena pada waktu itu kan Yesus belum datang. Yesus belum dikorbankan di Kalvari oleh Allah Bapa, dan Roh Kudus belum dicurahkan. Jadi nggak semua orang dipenuhi Roh Kudus. Ya, setiap orang sekarang bisa dipenuhi Roh Kudus karena Kristus. Ya, setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Yesus berkata, aku tidak meninggalkan kamu sendirian loh, seperti yatim piatu. Aku akan mengirimkan kepadamu penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Nah, di ayat 8 ini, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Seperti saya katakan tadi, perjanjian lama adalah bayangan. Tuhan berdiam di kemah suci yang dibuat oleh Musa. Di perjanjian baru, kemah sucinya Tuhan adalah tubuh kita. Bukan lagi di gereja, bukan lagi di berupa benda-benda suci, tetapi bait sucinya Tuhan adalah kita. Nah, kita perhatikan, ada berapa bagian kemah suci tabernakel Musa dan berapa bagian kemah suci tabernakelnya perjanjian baru itu. Oke? Kemah suci tabernakel Musa terdiri dari 3 bagian. 1, pelataran.
ruang kudus, dan ruang maha kudus. Ya, di pelataran terdapat mezbah korban bakaran dan bejana pembasuhan. Makanya orang kalau mau ke pelataran, mereka harus membawa korban bakaran. Apakah burung merpati dan lain sebagainya ya. Kemudian di ruang kudus terdapat mezbah pembakaran ukupan. Ini hanya imam-imam di sini. Meja roti sajian serta kandil. Dan di dalam ruang maha kudus hanya terdapat tabut perjanjian antara ruang kudus dan maha kudus. Yang terdapat tirai pemisah. Nah, tirai pemisah inilah yang dirobek ya oleh Tuhan ketika Yesus menyerahkan nyawanya di Kalvari. Makanya sejak Yesus menyerahkan nyawanya di Kalvari, kita nggak perlu lagi menghadap Tuhan dengan perantara imam-imam, Bapak Ibu. Kita bisa langsung menghadap tahta Allah Bapa melalui nama putranya yang kudus, Yesus Kristus. Jadi gereja Tuhan akan sangat malang sekali nasibnya kalau kehidupan rohani saudara tergantung dari apa kata pendeta, apa kata gembala saudara. Saudara bisa masuk ke tahta Allah Bapa melalui Kristus. Makanya Yesus mengajarkan kita berdoa. Kalau berdoanya seperti ini. Doanya kepada Bapa di dalam namaku, kata Tuhan. Makanya kita berdoa, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Yesus sendiri yang mengajarkan kita berdoa demikian loh. Jadi setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Kristus, saudara dan saya langsung bisa menghadap tahta kasih karunia, tahta Allah Bapa di dalam nama Yesus. Nggak perlu melalui pendeta saudara, nggak perlu melalui gembala-gembala saudara. Oke? Di dalam ruang maha kudus saya terdapat tabut perjanjian antara ruang kudus dan maha kudus, terdapat tirai pemisah. Dan hanya imam besar saja yang boleh masuk ke ruang maha kudus untuk mengadakan pendamaian bagi umat dan berbicara dengan Allah. Makanya pada masa itu, kalau imamnya hidupnya nggak benar, langsung mati loh. Begitu masuk ruang maha kudus. Sebab nggak boleh ada cacat celah ketika seorang imam masuk ke ruang maha kudus. Kalau sekarang kita bisa bebas masuk ke tahta Bapa karena kita sudah diperdamaikan oleh darah Kristus. Amin. Setiap hari. Sebab Yesus adalah pendoa syafaat kita. 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Baik. Nah, kemah suci tabernakel menurut perjanjian baru tadi yang saya katakan di awal. Jadi setelah orang percaya, saudara dan saya dipanggil keluar dari perbudakan dosa, ya, keluar dari dunia. Mesir selalu melambangkan akan dunia ini, selalu melambangkan akan dosa. Maka saudara dan saya diapain? Dipisahkan dari dunia dan menjadi milik Kristus. Ada banyak sekali orang Kristen nggak mengerti akan hal ini. Makanya mereka selalu bergantung dengan pendeta, selalu bergantung dengan hamba Tuhan. Padahal detik saudara dan saya dilepaskan dari kegelapan, masuk dalam kerajaan terang Allah, saudara menjadi imam Allah loh. Kita buka sebentar kitab Petrus ya, supaya pemahaman saudara semakin dalam hari ini, bahwa saudara adalah imam-imam Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya minta Ibu Lis bacakan dengan keras. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin. Ya, ayat ini jelas sekali mengatakan, tetapi kamulah saudara dan saya bangsa yang terpilih. Kita bukan lagi jadi bangsa Indonesia, warga negara bangsa Indonesia. Makanya berkali-kali saya katakan, begitu kita dipindahkan dari kerajaan gelap, kerajaan terang, kita bukan lagi warga negara Indonesia loh, secara alam loh ya, warga negara surga. Jadi kewarganegaraan kita kewarganegaraan surga secara demografi, secara kenegaraan ya kita masih warga negara Indonesia. Dan kita langsung harus memposisikan diri kita sebagai perantau di bumi ini. Jangan pernah saudara membuat bumi ini menjadi kerajaan saudara. Ya, begitu saudara dilepaskan dari kerajaan kegelapan, saudara perantau di bumi ini. Saudara dan saya perantau. Dan saudara dan saya langsung menjadi imam-imamnya Tuhan loh. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Dipisahkan toh. Umat kepunyaan Allah sendiri.
Tujuannya ngapain saudara dan saya dilepaskan dari kerajaan kegelapan? Supaya saudara dan saya memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Apa perbuatan-perbuatan besar yang Dia lakukan sama kita? Bagaimana Dia melepaskan kita dari kehidupan dosa? Itu loh, kesaksian hidupmu adalah perbuatan-perbuatan besar yang Dia lakukan dalam hidup kita dan saudara untuk disaksikan kepada dunia. Amin. Kalau saudara dulu dilepaskan dari jerat okultisme, kemudian dibawa kepada terang Kristus, saksikan kepada dunia bagaimana Dia mengasihi saudara, dilepaskan dari kerajaan kegelapan. Kalau saudara atau saya dulu dilepaskan dari kehidupan percabulan, saksikan kepada dunia bagaimana baiknya Tuhan bisa melepaskan kita dari kehidupan berdosa, dibawa ke dalam suatu kehidupan baru yang penuh pengharapan di dalam Kristus. Amin. Itu loh gunanya kita menjadi saksinya Kristus. Ya, perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Setiap kita sebelum kita masuk dalam kerajaan terangnya Tuhan, kita semua ada dalam kerajaan kegelapan, suka atau tidak suka. Sebelum seseorang lahir baru, saudara dan saya adalah warga negara kerajaan kegelapan, anak buahnya setan. Makanya begitu kita dilepaskan dari kerajaan kegelapan, setan gak suka. Dia dengan segala macam cara akan menarik saudara kembali kepada kehidupan lama saudara. Termasuk saya. Tetapi kali ini saudara tidak sendirian. Saudara dan saya diberi kuasa oleh Kristus untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk mengenahan segala kekuatan musuh. Lukas 10 ayat 19 katakan itu. Amin. Kita lanjutkan. Allah mau bertabernakel di dalam diri orang percaya. Jadi kalau di masa lalu Tuhan mau bertabernakel dengan umatnya bangsa Israel melalui tadi apa yang dikatakan tuh, perabotan-perabotan, mesbah dan lain sebagainya. Sekarang Tuhan mau berfellowship dengan saudara dan saya melalui baitnya ini loh. Tubuh saudara, manusia roh saudara. Dia mau depositkan apa yang Dia mau didepositkan dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Karya keselamatan Yesus Kristus menjadikan orang percaya, saudara dan saya, sebagai bait suci, di mana roh Allah berdiam di dalam diri orang tersebut. Jadi bait sucinya Tuhan sekarang bukan lagi di gereja, bukan lagi di kemah suci yang dibuat seperti Musa, tetapi bait sucinya adalah tubuh kita. Makanya dikatakan, perhatikan ya, 1 Korintus 6 ayat 19 dan sampai 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi tubuh saudara, manusia roh saudara yang tentunya berdiam di tubuh saudara, itu mau dijadikan Tuhan, mau dijadikan Allah, menjadi baitnya Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Dan Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah karena percaya pada Yesus dan dibaptis Roh Kudus, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi, sebab kamu telah dibeli dan harganya nggak dicicil loh. Ya, harganya lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi kalau dulu tabernakelnya adalah kemah suci buatan tangan manusia, hari ini saudara dan saya adalah kemah suci yang bukan buatan manusia, tetapi Allah sendiri berdiam di dalam kita. Amin. Jadi dalam dimensi rohani, kita beribadah kepada Allah dengan cara yang sesuai dengan firman kebenaran. Makanya dikatakan di ayat yang lain, Allah itu adalah roh. Makanya kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi menyembah Tuhan dengan segala macam tetek bengek liturgi gereja. Bukan lagi kita menyembah Tuhan dengan segala tetek bengek aturan ini dan itu, liturgi ini dan itu. Tapi kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Jadi perlu diingat bahwa kita beribadah kepada Allah bukan ketika kita di gereja saja, tetapi seluruh aspek hidup kita. Setiap hari, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Dan Yesus adalah pintu untuk menerima karya keselamatan itu. Yohanes 10 ayat 9 katakan itu. Kita buka sebentar ya. Yohanes 10 ayat 9. Ayat ini sudah sangat jelas ya. Jadi kalau ada
hamba Tuhan atau pendeta mengajarkan bahwa Yesus adalah salah satu jalan keselamatan, itu pendeta, itu hamba Tuhan nggak tahu kebenaran, nggak tahu firman Tuhan. Ya, Yesus bukan salah satu, tetapi satu-satunya, the only one. Ya, hanya Yesus yang berani berkata, "Akulah jalan keselamatan dan hidup. Di luar aku, kamu binasa loh." Ya, Yohanes 10 ayat 9. Saya bacakan buat kita semua ya. Akulah pintu. Yesus sendiri loh yang ngomong aku pintu. Nggak ada nabi yang paling hebat pun berkata akulah pintu ke surga. Ya, nobody. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput alias surga itu sendiri. Jadi kalau ada hamba Tuhan, bahkan saya melihat nih ya, kadang-kadang saya kalau suka nonton video di YouTube, ada loh pendeta-pendeta bisa berkata bahwa ada keselamatan lain loh di luar Yesus. Sedih ya. Padahal Yesus udah jelas ngomong di Yohanes 10:9. Akulah pintu. Ya. Barang siapa masuk melalui aku, barang siapa anyone, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang mengajarkan Yesus memang salah satu jalan keselamatan, itu hamba Tuhan nggak benar. Sesat, nggak tahu firman Tuhan, nggak baca firman Tuhan. Ya, Yesus bukan salah satu jalan keselamatan, satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Amin. Mari kita lanjutkan. Nah, di bagian kemah suci menurut perjanjian baru yang tadi saya jelaskan, satu di ruang pelataran. Perhatikan nih orang-orang. Jadi hari ini kita belajar ya, orang-orang Kristen yang hidupnya model di pelataran, model di ruang kudus dan ruang maha kudus. Kayak apa hidupnya? Jelas banget nih. Ya, kita perhatikan orang-orang Kristen yang hidupnya di model pelataran. Mesbah korban bakaran disebut mesbah, makanya selalu harus ada korban yang diletakkan. Nah, orang-orang Kristen yang hidup di area pelataran, mereka ini yang orang-orang yang hidup selalu dalam legalistik. Artinya harus melakukan sesuatu untuk bisa diterima Tuhan. Ya, hidup kekristenannya nggak lebih daripada ritual. Makanya mereka selalu berpedoman apa yang harus dipersembahkan untuk Tuhan. Apa yang harus diberi untuk Tuhan untuk menyenangkan dia. Nggak perlu sebenarnya kayak gitu, Bapak Ibu. Tadi sudah dijelaskan. Persembahan buat Tuhan yang terbesar dan paling berharga adalah tubuhmu. Ya, bukan persembahan uangmu, bukan persembahan hartamu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, lihat orang-orang seperti ini selalu akhirnya masuk dalam legalisme. Ya, karena mereka harus selalu membawa korban yang diletakkan. Padahal lihat nih, di Mazmur 100 ayat 4 dikatakan apa? Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ya, orang yang udah masuk dalam dimensi yang lebih tinggi, mereka nggak membawa persembahan harta benda kepada Tuhan. Nggak salah memang, dan memang kita perlu memberikan juga bagian dari harta kita untuk memperluas kerajaannya di bumi. Ya, nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dia suka menyembah, suka memuji. Ya, Mazmur 100 ayat 4 katakan itu. Jadi orang yang masuk dalam dimensi yang lebih tinggi dari pelataran itu menyembah sukanya. Ya. Ketika orang masuk dalam pelataran dengan sikap hati yang bersyukur dan merendah, membawa korban pujian, korban waktu, ya, korban finansial, ya, semua ini sifatnya legalisme. Oke, sekarang perhatikan orang-orang percaya yang sudah masuk dimensi ruang kudus. Ya, di ruang kudus apa yang kita bisa lihat? Satu, kandil atau pelita. Ya, melambangkan persekutuan dengan Roh Kudus. Nah, kalau gereja Tuhan, saudara dan saya sudah masuk di level ruang kudus, manusia rohnya menyala, hidup. Makanya dia bisa dengar suara Tuhan. Dia bisa melihat vision. Dia bisa melihat pesan dari Tuhan melalui banyak tanda-tanda. Beda dengan orang yang di pelataran. Orang yang di pelataran hidupnya masih legalisme. Harus ini, harus itu. Harus bawa korban ini, korban itu. Makanya dia nggak bisa dengar suara Tuhan. Di kitab Wahyu juga dijelaskan. Pada masa antikris,
orang-orang Kristen, gereja Tuhan yang hidupnya di pelataran, sengaja disisakan untuk diinjak-injak pada 3,5 tahun pertama masa antikris. Makanya saudara dan saya harus cepat berpindah dari dimensi pelataran ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Sebab pada masa antikris 3,5 tahun pertama, semua gereja Tuhan yang masih tinggal di pelataran akan disisakan pada masa antikris untuk diinjak-injak, untuk dianiaya, dan untuk disesah dan dibunuh. Kenapa? Orang-orang Kristen yang hidup dalam pelataran, mereka nggak bisa dengar suara Tuhan. Mereka nggak bisa melihat tanda-tanda zaman. Dan mereka nggak bisa memahami firman Tuhan. Dan tidak mendapatkan rema apapun dari kebenaran firman Tuhan. Jadi cuma hanya sekedar baca tok. Oke? Kita berpindah ke ruang kudusnya Tuhan. Jadi orang yang sudah di ruang kudus ini, apa tadi saya katakan, pelitanya menyala. Ya, di ruang kudus ada kandil, pelita. Pelita selalu berbicara tentang manusia roh. Kalau dalam mesbah perjanjian baru, saya berkali-kali berkata, baik di grup maupun dalam ibadah seperti ini, setiap kali firman Tuhan berbicara tentang pelita, perut, hati, itu bicara manusia roh. Jadi manusia rohnya nyala, melambangkan persekutuan dengan Roh Kudus. Jadi kalau manusia seseorang menyala, dia bisa bersekutu dengan Roh Kudus. Ya. Dan orang yang hidup dalam ruang kudus, kehidupan doanya real. Makanya dalam doa-doa pribadinya, dalam doa sabatikalnya, dia bisa dapat pesan Tuhan. Kalau Tuhan mau ngomong sama dia bisa tahu. Dia bisa menerima. Kenapa? Manusia rohnya nyala. Kan saya berkali-kali ngomong, hanya manusia roh yang menyala, dewasa, dan kuat bisa mendengarkan suara Tuhan dan sensitif dengan suara Tuhan. Ya, saya berkali-kali mendoakan orang, termasuk teman-teman kita di Singa Yehuda. Itu kalau dari Tuhan nggak pernah salah loh. Ya, termasuk kemarin ada si Shirley dalam chattingan kita bicara, iya loh, kakak doain saya, benar loh. Ya, dan itu tahu nggak? Kita salah satu untuk membedakan nabi palsu dan nabi Tuhan, salah satu adalah ketika dia mendapatkan sesuatu dari Tuhan tentang orang itu, ada konfirmasi terhadap orang itu benar. Jadi bukan dibuat-buat, ya. Apa yang disampaikan Tuhan melalui orang itu dikonfirmasi ke orang yang didoakan, iya, ada konfirmasinya. Nggak dibuat-buat. Ya, misalkan saya mendoakan seseorang nih, Tuhan menyampaikan pesan ke saya untuk orang itu, saya konfirmasi, dia mengiyakan. Berarti tepat apa yang dikatakan Tuhan. Seperti itu ya, gambaran. Jadi supaya nggak gampang tertipu dengan segala macam orang yang ngaku hamba Tuhan. Hebat loh, dia punya karunia ini itu. Gampang untuk mendeteksi apakah hamba Tuhan itu dari Tuhan atau enggak. Semua perkataannya, nubuatannya harus digenapi. Itu dikatakan tuh ciri hamba Tuhan. Ya, nubuatannya digenapi. Visionnya digenapi. Dan dia bisa mengartikan mimpi sesuai dengan apa pesan Tuhan melalui mimpi itu. Oke? Jadi orang yang di level ruang kudus, makanannya itu makanan rohani, firman Tuhan. Ya, membaca, merenungkan, memperkatakan, dan mengalami firman. Jadi orang yang sudah sampai di ruang kudus ini, mereka mengalami firman. Rema, firman itu dihidupi. Makanya perkataan firman yang keluar dari mulutnya ketika disampaikan ke orang lain jadi rema. Kenapa? Dia sudah hidupi dulu kok. Ya, mau nggak saudara dan saya masuk ke ruang kudus? Naik kelas istilahnya dari ruang pelataran, ruang legalisme, ya, masuk ke ruang kudusnya Tuhan. Sebab kalau saudara terus tinggal di pelataran, aduh, 7 tahun dari sekarang agenda PBB 2030 udah mau dikenapi, men. Saya nggak mau lo diinjak-injak dan dibinasakan tentara antikris. Saya mau naik ke ruang kudus dan ruang maha kudus. Sebab kalau saya tinggal di pelataran, emang disisain sama Tuhan untuk diinjak-injak tentara antikris. Oke, sekarang kita lihat.
Dimensi ketiga, gereja Tuhan. Ketika gereja Tuhan tadi adalah mesbah, mesbah Tuhan, perjanjian baru ya. Tabut perjanjiannya melambangkan hadirat Allah. Artinya orang ini, orang-orang yang sudah hidup dalam ruang Maha Kudus, kemanapun mereka pergi membawa hadirat Allah. Makanya orang-orang yang sudah hidup di ruang Maha Kudus, kemana mereka pergi, dia langsung tahu nih, dimensi alam roh di tempat dia berada. Dia pergi ke suatu tempat, tempat itu penuh dengan kegelapan, kejahatan. Tersingkap semua tuh kejahatannya apa. Dia menjadi pembawa hadirat Tuhan. Ya, the presence of the Lord bearer. Ya. Saudara mau naik sampai ke level ruang Maha Kudus? Saya mau loh. Saya pengen kita semua masuk sampai dimensi ini. Ya. Yuk kita bacakan satu ayat firman Tuhan, Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Saya minta tolong Ito Reslina bantu saya baca Ibrani 9 ayat 11 sampai 12. Kita memiliki imam besar agung. Jadi saudara nih, saya mau bilang ya sama teman-teman di sini ya. Jangan menggantungkan kehidupan rohanimu ke gembalamu, ke pendetamu, bahkan pada saya juga. Saya nggak pernah mau membuat orang itu tergantung sama saya. Kenapa saya ngajarnya seperti ini, deep, dalam, supaya saudara mulai bergantung hidupnya sama Tuhan. Kehidupan rohaninya bergantung sama Tuhan, sama Roh Kudus. Sebab kalau saudara dan saya menggantungkan hidupnya, kehidupan rohaninya kepada gembala saudara, pendeta saudara, kepada saya, nanti saudara akan stagnan. Ya, akan lambat pertumbuhannya. Dan gak cepat sensitif masuk dalam hadirat Tuhan. Saya nggak pernah ngajarin orang, kalau saudara boleh review lagi sebuah pengajaran saya nggak mau dan nggak pernah ngajarin orang untuk bergantung sama saya. Saya selalu ngajarin orang bergantung sama Roh Kudus, sama Tuhan. Ya, sudah ketemu ayatnya itu, silakan dibaca. Ibrani 9. Iya. Ayat 11 sampai 12. Judul perikopnya aja lihat nih. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ya. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Amin. Ya, kita perhatikan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Ya, dikatakan tadi di ayat 11, Kristus telah melintasi semua kemah yang bukan dibuat oleh manusia. Artinya kalau kemah yang bukan dibuat oleh manusia, apa itu? Kemah yang tidak dibuat oleh tangan manusia, surga. Ya. Dan di ayat 12-nya dijelaskan. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan, seperti dilakukan oleh imam-imam. Dan sebentar lagi juga kita akan melihat saudara sepupu kita akan mempersembahkan daging kurban. Ya. Sekali setahun mereka lakukan itu, termasuk orang-orang percaya di masa lalu ya, zaman perjanjian lama. Imam-imam mempersembahkan darah domba untuk dipersembahkan di ruang Maha Kudus. Oke, tetapi dengan matinya Yesus Tuhan kita di Kalvari dan mencurahkan darahnya di Kalvari, kita nggak perlu lagi semua itu. Sebab imam besar kita sudah mempersembahkan darahnya sekali dan untuk selamanya. Ya. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu loh. Tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Kapan dia menyerahkan, mempersembahkan darahnya ke tahta Maha Kudus itu?
Masih ingat waktu Yesus bangkit dari kematian, Maria Magdalena mencoba menjamah dia? Lupa. Kita buka sebentar ayatnya ya. Kita buka Matius. Kita Matius supaya ingat. Jadi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain itu firman Tuhan tuh saling terkoneksi loh. Dahsyat ya firman Tuhan ya. Semakin kita pahami, semakin kita renungkan, luar biasa loh. Matius 28. Saya bacakan untuk kita ya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sanalah kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukan kepada murid-murid yang lain Yesus. Of course, excited dong ya, murid-muridnya sangat excited. Tuhannya bangkit loh ternyata dari kematian. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan dari sanalah mereka akan melihat aku. Jadi ketika Yesus bangkit dari kematian, dia menampakkan diri ke murid-muridnya. Murid-muridnya berusaha loh untuk menyentuh dia. Dan di kitab yang lain dikatakan ketika Maria Magdalena berusaha mendekati Yesus, Yesus berkata, oh jangan dulu. Aku akan pergi kepada Allahku dan juga Allahmu. Untuk apa? Dia mempersembahkan darahnya yang kudus itu. Jadi ketika dia mencurahkan darahnya yang kudus di Kalvari, bangkit dari kematian, dia persembahkan darahnya yang tak bercacat dan tak bernoda itu di hadapan Allah Bapa untuk penebusan kita sekali dan selama-lamanya. Amin. Makanya dikatakan di Yohanes 4 ayat 24 ya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa kita setelah kita dilepaskan dari kerajaan kegelapan, lahir baru di penuh Roh Kudus, kita menyembah Allah, menyembah Tuhan, menyembah Elohim itu bukan lagi dengan semua yang berasaskan legalisme. Kita menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Roh kita menyembah Tuhan, menyembah Allah, menyembah Elohim oleh rohnya yang kudus ada di kita dan dalam kebenaran kehidupan kita sehari-hari. Amin. Jadi tabut perjanjian di ruang Maha Kudus, ya, kalau di ruang Maha Kudus versinya Musa ada tabut perjanjian. Versinya perjanjian baru melambangkan hadirat Allah. Jadi orang yang hidup di ruang Maha Kudus, mereka kemana-mana membawa hadirat Allah. Makanya perhatikan hamba-hamba Tuhan besar dulu zaman dulu. Catherine Kuhlman, ya, kemudian Smith Wigglesworth, kemana mereka pergi, hadirat Allah menyertai. Orang sakit sembuh, orang rebah dibaptis Roh Kudus, tanpa tumpang tangan loh. Kalau saudara baca kisah kehidupan Catherine Kuhlman, Smith Wigglesworth, karena mereka sudah di level ini nih, ruang Maha Kudus. Kemana mereka pergi membawa hadirat Tuhan. Amin. Saudara mau hidup di dalam dimensi ruang Maha Kudus? Kita semua pengen, pasti mau, ya. Dan kita semua harus naik dari satu kemuliaan ke kemuliaan yang lain.
Akan sangat sedih sekali kita sebagai orang percaya, setelah menjadi orang Kristen lahir baru dipenuhi Roh Kudus, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun kita masih di pelataran. Makanya hidup kita kacau terus. Makanya kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Makanya kita nggak sensitif sama Roh Kudus. Tapi hari ini kita belajar bersama dan kita mau naik ke level yang lebih tinggi. Amin. Nah, bagaimana orang-orang yang hidup sesuai dengan apa tadi yang saya jelaskan? Manifestasi orang yang hidup dalam hadirat Allah. Jadi gampang kalau kita mau deteksi seseorang. Lihat nih, apakah pengajarannya benar atau enggak, itu orang benar apa enggak. Hadirat Tuhan, Roh Kudus pasti kasih tahu. Ya. Jadi kita akan mengenal, akan memiliki pengenalan yang benar akan dia secara pribadi. Jadi hubungan saudara dengan Tuhan bukan lagi berdasarkan apa kata orang. Amin. Bukan lagi berdasarkan apa kata pendeta, apa kata nubuatan pendeta. Kenapa? Saudara dan saya sudah memiliki hubungan pribadi sama Tuhan. Makanya bisa dengar suara Tuhan. Kan firman Tuhan bilang, domba-dombaku mendengar suaraku. Dan aku mengenal domba-dombaku, kata Tuhan. Artinya kalau saudara dan saya sungguh-sungguh dombanya Tuhan, saudara dan saya bisa mendengar suara Tuhan. Oke? Jadi bukan sekedar asumsi atau ikut apa kata orang. Dan Tuhan akan bisa menyingkapkan rahasia hatinya kepada kita. Orang yang sudah masuk dalam ruang kudus aja udah enak banget loh. Kalau ada pesan penting dari Tuhan perihal hal tertentu, Tuhan kasih tahu ke kita. Sehingga apa yang kita lakukan kalau kita sudah masuk dalam ruang kudus dan ruang maha kudus, bukan lagi cuma ikut-ikutan orang lain, ya. Orang lain ngomong begini, calon presiden Indonesia akhiran namanya huruf O, ngikut. Ya kan? Karena ada orang yang ngomong seperti itu. Oh, nanti ada pesan Tuhan lagi seperti ini, ngikut. Itu bukti saudara masih tinggal di pelataran. Kalau saudara dan saya sudah di ruang kudus, saudara dengar sendiri dari Tuhan. Ya. Dan yang terpenting, orang yang sudah hidup di dalam ruang kudus dan maha kudus, hidupnya ada mengalami perubahan. Ya, diubahkan dari glory ke glory. Diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya di dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya. 2 Korintus 3 ayat 18. Saya minta tolong Inang Lesmawan baca nang buat kita semua 2 Korintus 3. Korintus 3 ayat 18 nang. Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Ya, perhatikan. Orang yang hidup di ruang kudus dan maha kudus. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung loh. Kita bisa melihat kemuliaan Tuhan itu muka ke muka. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, ya. Jadi kemuliaan, the glory. Kalau bahasa aslinya kabot. Bobot kemuliaan Tuhan itu ada bobotnya loh. Kemuliaan Tuhan itu ada bobotnya. Makanya dikatakan kabot ya. Dan karena kabot kemuliaan Tuhan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Orang yang hidup dalam ruang kudus dan ruang maha kudus, mereka akan semakin diubahkan serupa dengan Kristus. Dan kemuliaan yang menyertai mereka akan semakin besar dari glory ke glory. Dan orang-orang seperti ini, seperti dikatakan di Ibrani 4 ayat 16, mereka menerima rahmat dan kasih karunia, serta pertolongan pada waktunya. Orang-orang yang hidup di ruang kudus dan maha kudus, begitu mereka terdesak, ada dalam ancaman bahaya, ada dalam jurang maut, minta tolong sama Tuhan, cepat datang pertolongannya. Sebab orang-orang yang di dalam
ruang kudus dan ruang maha kudus, mereka bisa mengaktifkan pelayanan malaikat. Jadi jangan sembarangan ya Bapak Ibu, teman-teman. Nggak semua orang bisa mengaktifkan pelayanan malaikat. Kalau nanti saudara baca bongkar kitab Ibrani, hanya orang-orang yang di ruang kudus dan maha kudus yang diberi kemampuan untuk mengaktifkan pelayanan malaikat. Jangan coba-coba ya, saudara dan saya yang masih hidup di ruang pelataran, coba-coba mengaktifkan malaikat, pelayanan malaikat. No way, Jose. Nggak bisa. Oke, mereka tinggal di dalam Kristus. Ya, tinggal di dalam Kristus maksudnya apa? Terkoneksi. Mereka terkoneksi dengan Roh Kudus. Jadi, apa mau pesan Tuhan, mau ngomong apa Tuhan, mereka bisa dengar. Sebab manusia rohnya sudah inline dengan Roh Kudus. Seperti saya katakan tadi. Kita buka ayatnya ya, Yohanes 15. Hari ini kita baca dan belajar banyak firman Tuhan ya. Sebab firman Tuhan yang satu dengan yang lain akan saling meneguhkan terhadap suatu kebenaran. Berapa? Yohanes 15. Ayat 4 sampai 7. Saya baca. Boleh, Ina. Terima kasih, Ina. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkannya ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Ya, kita perhatikan baik-baik ya. Ayat 4-nya, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kita kan ranting-ranting pokok anggur kan. Pokok anggur itu Yesus. Artinya kita, kalau kita tidak melekat pada pokok anggur, kira-kira kita bisa bertumbuh nggak? Nggak bisa. Pasti jadi kering. Ya. Dan orang-orang Kristen yang kering, mereka akan dikumpulkan loh. Ya, sama seperti pokok ranting-ranting anggur yang kering dikumpulkan dan dibakar. Artinya kita dituntut Tuhan loh untuk bertumbuh dari glory ke glory. Oke, nah di ayat 7 ini perhatikan. Di ayat 6 deh. Supaya kita jelas, mata kita terbuka lebar nih. Ternyata ranting-ranting kering dibakar loh. Perhatikan ayat 6-nya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, nggak terkoneksi dengan Roh Kudus, dengan Tuhan, ia diapain? Dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering otomatis. Ranting pasti kering kalau dia tidak nempel terhadap pohon. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar alias dibuang ke neraka loh. Kalau saudara dan saya nggak bertumbuh, nggak nempel sama Tuhan, ya, lalu menjadi kering, diapain? Dibuang. Senasib dengan orang-orang munafik dibuatnya. Makanya Yesus selalu mengingatkan kita perlu selalu melekat pada pokok anggur itu. Sebab dialah pokok anggur itu, kita ranting-rantingnya. Nah kalau ranting-rantingnya saudara dan saya bertumbuh, berbuah, nanti dipangkas kan? Yang nggak benar, yang daunnya udah kuning dipotong ya, ranting yang nggak bagus dipotong supaya buahnya tumbuh lebat. Amin. Nah ini jawaban ini buat postingan Pak Harun nih kemarin kalau nggak salah ya, karena saya melihat dia ada memposting sesuatu yang sebenarnya itu bukanlah perkataan iman, tapi perkataan positif ya. Perkataan positif dan perkataan iman itu dua hal yang berbeda ya. Perkataan positif itu selalu berasal dari jiwa. Saya udah ajarkan berkali-kali, jiwa berbicara apa yang saya mau, apa yang saya kehendaki, apa yang saya pikirkan. Karena video itu gambarnya jelas banget, itu semua kehendak jiwa itu. Saya mau pengen yang ini, barang yang mahal segala macam.
Itu bukan dari Tuhan. Makanya langsung saya anulir supaya orang-orang yang imannya lemah nggak disesatkan. Ya, jadi perkataan positif dan perkataan iman dua hal yang berbeda. Makanya ayat 7 perkatakan ya, perhatikan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, jadi kalau orang yang tinggal di dalam Tuhan, hadiratnya melekat pada dia, firmannya tinggal di dalam dia, baru dia bisa memperkatakan iman. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kamu akan mendapatkannya. Jelas apa tidak ini? Jelas ya? Jadi saudara harus bisa membedakan antara perkataan positif dan perkataan iman. Hati-hati loh, perkataan positif itu yang menungganginya adalah pengajaran NEM, New Age Movement. Saya udah bagikan berkali-kali apa-apa saja itu pengajaran New Age Movement. Termasuk di dalamnya, satu, pengajaran oneness yang tidak mengakui ketritunggalan Allah. Enggak, aku lagi Zoom. Ya, yang tidak mengakui ketritunggalan Allah. Sebab di kitab Wahyu dikatakan ada 2 tahta kok. Itu aja udah membuktikan bahwa ada 3 pribadi. Tahta yang lanjut usianya dan tahta anak domba. Yang kedua, pengajaran-pengajaran motivator perkataan positif, berpikir positif, ya, bertindak positif. Ini semua adalah pengajaran New Age Movement. Kita tidak pernah diajarkan Tuhan untuk bertindak positif, berpikir positif, berkata positif. Kita diajarkan Tuhan untuk bertindak dengan iman, berkata-kata dengan iman. Makanya dikatakan, karena kami memiliki roh iman yang sama, ya saya bagikan tadi ayatnya loh, untuk menganulir postingannya Pak Harun tuh. Karena kami memiliki roh iman yang sama. Jadi iman itu adalah roh. Saudara nggak bisa mengatakan saudara beriman kecuali ada roh iman dalam saudara. Karena kami memiliki roh iman yang sama, orang yang sudah memiliki roh iman, dia baru bisa berkata-kata. Karena kami memiliki roh iman yang sama, maka kami berkata-kata. Jadi seseorang yang memiliki roh iman, dia berkata-kata atas dorongan Roh Kudus dari manusia rohnya. Naik ke atas, zep, diomongin. Beda kalau orang yang berpikir positif. Orang yang berpikir positif itu didrive oleh jiwa. Dan saudara harus tahu, semua yang terkandung di dalam jiwa manusia, apa yang saya mau, saya pikir, saya rasa, itu adalah ground-nya setan untuk bekerja. Amin. Jadi saudara harus dipimpin oleh roh, jangan dipimpin oleh jiwa. Makanya banyak orang Kristen akhirnya tersesat ke pengajaran NEM, New Age Movement. Mereka ikut yoga, ikut meditasi, ya, ikut relaksasi. Mereka nggak tahu roh apa yang masuk dalam hidup mereka. Jelas ya? Jadi orang baru bisa melakukan ayat 7 tadi ini, di Yohanes 15 ayat 7 ini, kalau ada roh iman. Makanya kami berkata-kata. Amin. Berikutnya, ciri orang yang hidup dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. Hatinya melekat kepada Tuhan. Ya, karena hatinya melekat kepada Tuhan, ya, manusia rohnya di sini artinya ya. Kan saya sudah berulang-ulang ngomongnya. Jadi selalu ingat kalau saya khotbah, ada kata hati, perut, pelita, itu semua berbicara manusia roh. Jadi manusia rohnya melekat kepada Tuhan. Baru dia bisa mendengarkan suara Tuhan. Amin. Dan yang terpenting lagi, seseorang yang hidupnya sudah di ruang kudus dan ruang maha kudus Tuhan. Sukacita Allah itu kekuatan dia setiap hari. Bukan lagi uangnya, bukan lagi jabatannya, bukan lagi relasinya, saudaranya yang hebat-hebat. Bukan. Sukacita Tuhan. Tanda orang yang hidup dipimpin oleh roh. Ya, sukacita Tuhan adalah kekuatannya. Nehemia 8 ayat 11. Saya bacakan buat kita semua ya. Haleluya. Hari ini kita banyak belajar firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu adalah pelita bagi kita, bagi kaki kita, dan terang bagi jalan kita. Amin. Kalau saudara dan saya banyak di manusia roh saudara, firman Tuhan itu akan jadi senjata nanti ketika saudara membutuhkan firman itu keluar. Ketika dibutuhkan. Ada yang sudah ketemu ayatnya? Tolong bantu saya bacakan. Nehemia 8 ayat 11.
Nehemia sudah ketemu. Nehemia 8 ayat 11. Ya, silakan Bu Lis. Lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Amin. Amin. Yes. Sukacita Allah yang menjadi kekuatan kita. Ya, yang membuat kita menjadi seorang pemenang setiap hari. Jadi kalau saudara mau mendeteksi hidup saudara setiap hari, cek aja. Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ada nggak sukacita Tuhan? Ya. Makanya beda loh antara joy dan happy. Joyness dan happiness, dua hal yang berbeda. Kalau happy, bahagia, itu sifatnya dari jiwa. Ya, saudara hari ini punya tas branded baru Louis Vuitton, bisa happy, ya. Tapi sebentar happy-nya. Paling mungkin sebulan udah bosan. Pengen yang lebih branded lagi, yang lebih mahal lagi. Ya. Itu bedanya. Tapi kalau saudara memiliki joy, itu sifatnya kekal, eternal, dari dalam. Jadi kalau happy itu sifatnya dari luar. Ada sesuatu yang men-trigger baru saudara happy. Tapi kalau joy, dia justru dari dalam, meluap keluar. Jelas ya? Amin. Kita belajar banyak sore hari ini, puji Tuhan. Saya disuruh Tuhan persiapan ini selama 1 minggu ini karena kebetulan juga saya masih libur ya. Wah, ini kayaknya berat nih deh temanya. Tapi luar biasa, Tuhan tuh baik. Tuhan kasih guidance. Yang berikutnya adalah kematian daging. Ya, orang yang sudah mulai shifted dari ruang pelataran ke ruang kudus, mereka mulai mati daging. Mati terhadap segala dosa yang dulu pernah dilakukan, mati terhadap keegoan, dan mereka memiliki kuasa. Jadi orang yang di ruang kudus dan ruang maha kudus, Lukas 10 ayat 19 itu berlaku. Ya, itu berlaku dan mereka memiliki kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan untuk menahan kekuatan musuh. Makanya mereka bisa menolak dosa. Mereka bisa menolak pencobaan. Tetapi kalau orang yang tinggal di ruang pelataran, begitu ada pencobaan jatuh. Otomatis. Nggak ada kuasa soalnya. Begitu ada pencobaan, ketemu pencobaan, langsung jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam dusta, jatuh dalam segala macam dosa. Hanya orang yang di ruang kudus dan ruang maha kudus, mereka memiliki kuasa untuk digunakan untuk menginjak ular dan kalajengking. Semua orang yang tinggal di pelataran, mereka nggak punya kuasa. Karena hidup mereka sebagai orang percaya berdasarkan legalisme. Ya, tadi sudah saya jelaskan ya. Harus begini, harus begitu, harus mempersembahkan korban ini dan itu. Dan mereka nggak punya kuasa untuk mematikan kedagingan. Makanya mereka begitu masuk dalam pencobaan, jatuh. Yang terakhir, urapan. Nah, ini orang banyak salah mengerti tentang urapan. Ya, urapan itu beda loh dengan roh Allah yang ada dalam kita. Semua orang yang sudah keluar dari kegelapan, masuk dalam kerajaan terang Tuhan, ya, dibaptis Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam diri mereka. Tetapi urapan tidak kepada semua orang diberikan. Sebab urapan ini adalah untuk kemampuan supranatural yang Tuhan berikan kepada seseorang dengan tujuan untuk melakukan tugas dan kehendaknya. Jadi seseorang diberi urapan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara perhatikan, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa di Alkitab ya, mulai dari Musa, ya, dia dikasih urapan yang luar biasa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Oke, Elia diberikan urapan api. Simpson juga diberikan urapan yang luar biasa. Tetapi ingat saudara, urapan ini nggak jaminan seseorang loh bahwa hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Sebab urapan ini adalah kemampuan supranatural yang diberikan Tuhan kepada seseorang, hak prerogatifnya Tuhan untuk memberikan kepada siapa, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Sebab tanpa urapan, seseorang nggak bisa mengusir setan loh. Seseorang nggak bisa melakukan pelayanan.
Seseorang nggak bisa memberitakan firman Tuhan dengan kuasa. Yesus sendiri ketika dia memulai pelayanannya, dia pun memerlukan urapan Tuhan. Nggak percaya? Lukas 4 ayat 18 dan 19 mengatakan itu. Oke, si Shirley saya minta tolong bantu baca. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Nanti akan saya bacakan di Yesaya 61 ya, karena ini penggenapan Yesaya 61. Haleluya. Sudah ketemu si Shirley? Silakan dibaca. Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, Allah sudah punya aku. Suaranya nggak jelas, sis. Baik, saya bacakan buat kita semua ya, untuk menghemat waktu karena sudah mau jam 7. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat ini sebenarnya dinubuatkan oleh Yesaya di Yesaya 61. Saya bacakan ya, persis sama loh. Dan ini berbicara tentang Yesus ketika dia memulai pelayanannya. Makanya orang buta bisa melihat, orang lumpuh berjalan, ya, orang yang miskin rohaninya, yang mata rohaninya tertutup, dibukakan. Ini loh gunanya urapan itu. Ya, Yesaya 61. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang-orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Wah, dahsyat ya. Jadi seseorang nggak bisa melakukan pelayanan Tuhan, pekerjaan Tuhan, seperti yang dikatakan di Yesaya 61 atau Lukas 4 ayat 18-19 ini, sampai ada urapan Tuhan di atas orang itu. Makanya Yesus bisa menyembuhkan orang buta, orang sakit, mencelikkan orang buta, membuat orang yang tuli mendengar, memberikan kabar baik kepada orang-orang, karena ada urapan. Kalau Yesus sendiri, perhatikan baik-baik ini, ya, termasuk saudara yang menonton melalui live stream di YouTube. Kalau Yesus sendiri, anak Allah yang sempurna, membutuhkan urapan Tuhan untuk melakukan pekerjaan Bapaknya selama di bumi 3,5 tahun. How much more you and I? Betapa laginya saudara dan saya yang cuma anak Allah cengkokan. Saudara perlu urapan Tuhan untuk melakukan pekerjaan. Orang yang diikat oleh roh schizofrenia, roh gila, roh sundal, roh percabulan terlepas. Saya kalau ngedoain orang, kalau urapan Tuhan turun, pasti terjadi sesuatu. Tapi kalau cuma sekedar pengetahuan, oh begini-begini, nggak akan lepas tuh orang. Terakhir saya mendoakan orang yang diikat roh schizofrenia di sini. Di Markas Singa Yehuda. Mau manifest, udah manifest sih sebenarnya, cuma nggak plong dia berserah sama Tuhan. Saya berdoa roh Tuhan akan terus bekerja untuk melepaskan orang itu. Hanya roh Tuhan, urapan Tuhan yang bisa melepaskan kuk perhambaan atas seseorang. Bukan pengetahuan. Makanya psikolog nggak bisa menyembuhkan schizofrenia. Psikolog nggak akan bisa menyembuhkan homoseksual. Makanya cuma satu, firman Tuhan. Firman Tuhan. Makanan tubuh kita, perut kita ini kalau lapar pengennya makan. Apa yang kita suka kan?
Tapi manusia roh saudara, makanannya firman Tuhan. Makanya kalau kita rajin makan firman Tuhan, itu nanti Roh Kudus akan ambil firman yang kita baca itu dengan keras, diketik di manusia roh kita. Pada saat kita butuhkan, kita nggak perlu, Bu, nggak perlu ingatin lagi, keluar sendiri dia. Melalui mulut kita, didorong oleh roh Allah di manusia roh kita keluar. Tapi kalau kita berusaha menghafal, mau sampai seberapa kuat pikiran kita menghafal ayat firman Tuhan. Ya, tapi roh Allah tidak terbatas. Amin. Mari kita tutup dalam doa.